Rekening nganggur 3 bulan diblokir pemerintah. Tanah nganggur 2 tahun disita pemerintah. Sementara banyak orang yang masih nganggur, pemerintah rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu itu tidak digunakan untuk tindak pidana. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Negara kita ini pinter, nggak bisa ngelacak koruptor, tapi jago banget untuk ngawasin rekening rakyat yang diem doang. Ternyata bukan cuma orang yang bisa menganggur. Sekarang rekening pun bisa dianggap nganggur dan langsung diblokir sama pemerintah. Iya bro, rekening yang cuma diem, nggak ada transaksi 3 bulan sampai 6 bulan, dicurigai. Tapi anehnya, rekening koruptor yang kerja keras muterin uang haram, belum ada kabar tuh disentuh sama pemerintah. Cakep kan? Selamat datang di negara di mana jadi rakyat itu susah. Bahkan rekening lo pun gak boleh istirahat. Oke, biar jelas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK lagi rajin nih, bersih-bersih. Tapi yang disapu duluan malah debu di warung rakyat. PPATK ngumumin rekening yang nggak aktif selama 3 bulan bisa dianggap dorman atau diblokir sementara. Nah, apa itu dorman? Jadi rekening dorman, rekening yang nggak ada transaksi, penarikan, penyetoran, atau transfer dalam periode tertentu. Biasanya 3-6 bulan. Nah, menariknya, ada 140.000 rekening dorman yang tidak aktif selama lebih dari 10 tahun. Iya, 10 tahun. Di situ ada dana mengendap 428 miliar rupiah. Kebijakan blokir rekening ini katanya sih demi mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindak pidana kayak judi online, kemudian pencucian uang, dan jual beli rekening. Niatnya bagus, tapi kayaknya ada yang salah target. Ini kan jadi kayak mau nangkap tikus, tapi caranya bakar rumah. Coba kita dengar deh penjelasan dari PPATK soal ini. Negara hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan nasabah, agar rekening yang tidak aktif selama beberapa waktu itu tidak digunakan untuk tindak pidana, tidak digunakan untuk transaksi narkoba, tidak digunakan untuk menampung uang hasil judi online dan seterusnya. Oke, terus siapa yang terdampak? Ya rakyat biasa dong pastinya. Yang buka rekening cuma buat nabung untuk lebaran. Kemudian mereka-mereka yang emang niat nih punya rekening khusus buat dana darurat. Mereka juga yang punya rekeningnya khusus buat simpanan uang untuk anak sekolah. Ada juga pedagang kecil yang rekeningnya nggak dipakai 3 bulan karena sepi dagangannya. Terus tiba-tiba diblokir. Negara kita ini pinter. Nggak bisa ngelacak koruptor. Tapi jago banget untuk ngawasin rekening rakyat yang diem doang. PPATK melakukan penghentian sementara transaksi rekening yang dikategorikan dorman. PPATK melakukan perlindungan rekening nasabah, tentunya agar hak dan kepentingan nasabah bisa terlindungi. Uang nasabah tetap aman dan 100% utuh. Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan. Ngomong-ngomong nih Pak, PPATK apa sudah blokir rekening 18 tersangka koruptor tata kelola minyak mentah Pertamina? Kok nggak ada kabarnya Pak? Kok yang disasar rekening rakyat jelata? Isu ini jadi rame banget di media sosial. Beragam tanggapannya, tapi umumnya banyak yang protes. Bahkan pengacara selevel Hotman Paris pun angkat bicara soal ini. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat?
Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya? Dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Ya, gue sih bisa ngerti lah ya gimana kecewanya mereka yang rekeningnya keblokir. Lagi butuh-butuhnya, pas mau ambil duit di ATM, duit malah nggak keluar. Memang sih, secara nominal nggak akan berkurang. Tapi kebutuhan orang untuk keperluan bayar atau beli sesuatu itu kan kadang nggak bisa ditunda, ya nggak? Kejadian awalnya itu saya salah transfer dari rekening pribadi saya ke rekening tabungan saya yang memang saya buat khusus untuk menabung dan dibuatnya itu sudah lama. Namun kartunya sudah nggak saya pegang lagi, jadi saya langsung telepon call center untuk menanyakan apakah ini masih bisa diambil atau tidak. Jawaban call centernya itu bisa diambil. Tapi karena kartunya itu sudah nggak saya pegang, jadi langsung diblokir sama call centernya. Ketika sudah diblokir, pengambilannya langsung ke CS. Nah, kemudian saya langsung ke CS. Setelah di CS, Mbak CS-nya bilang bahwa tidak bisa diambil karena sudah terblokir oleh pusat atau sudah terblokir oleh PPATK. Di situ saya shock banget, kaget banget karena saya tidak dapat notifikasi apapun dari pihak PPATK-nya, baik itu Gmail atau nomor telepon ya. Jadi nggak ada notifikasi apapun yang masuk ke saya kalau rekening saya itu yang tabungan sudah terblokir. Kemudian saya juga harus langsung menjual aset saya untuk pembayaran tugas akhir yang ternyata dananya itu sudah terblokir oleh PPATK di tabungan saya pribadi. Untuk aktivasi rekeningnya atau pembukaan pemblokirannya itu termasuk mudah, dibantu oleh CS-nya, tapi menunggu di ACC-nya itu lumayan lama ya, karena nggak bisa satu hari langsung selesai gitu. Jadi nggak bisa satu hari langsung di ACC dan bisa langsung ditarik uangnya. Tapi kita harus menunggu apakah PPATK-nya ini meng-ACC pembukaan blokiran kita atau tidak. Dan itu makan waktu kurang lebih 14 hari sampai 20 hari kerja. Korban blokir PPATK sudah pada speak up di sosial media. Sampai-sampai ada satu tulisan yang satir nih. Rekening nganggur 3 bulan diblokir pemerintah. Tanah nganggur 2 tahun disita pemerintah. Sementara banyak orang yang masih nganggur, pemerintah nggak peduli. Agak heran dengan kebijakan ini. Negara punya nyali besar buat blokir rekening rakyat. Tapi ciut kalau harus mengusik rekening orang penting. Apa kabar Pak kasus rekening gendut? Berani nggak PPATK blokir mereka yang dicurigai? Ya mungkin koruptor, transaksi rekeningnya aktif. Jadi nggak masuk kategori dorman. Tapi kan banyak kasus korupsi transaksinya cash, bukan transfer. Oke deh, sekarang gimana kalau rekeningnya sudah terblokir gara-gara kebijakan ini? Tenang, PPATK mengklaim dana yang tersimpan tetap aman dan nggak bakal hilang sepeser pun meski statusnya dibekukan. Caranya gimana? Pertama, isi formulir keberatan henti sementara PPATK melalui link berikut ini. Kedua, nasabah diminta untuk datang ke bank cabang tempat pembukaan rekening untuk proses customers due diligence. Ketiga, profiling ulang dengan melampirkan KTP, buku tabungan, bukti pengisian keberatan henti sementara PPATK, dan dokumen lain yang disyaratkan sama bank. Nah, nanti dari proses-proses tadi, PPATK akan melakukan pemeriksaan sinkronisasi dengan database profiling nasabah di bank. Setelah seluruh tahapan telah dilakukan oleh nasabah, bank akan langsung reaktivasi rekening nasabahnya masing-masing. Dari kebijakan ini, PPATK harus berani untuk evaluasi. Paling nggak nih, harus punya respon cepat. Banyak loh yang komen di akun gue nih, rekeningnya diblokir. Sayangnya beberapa kali mention PPATK, tapi no respon.
Ayo dong, sekarang ini era digital yang semuanya serba cepat, apalagi menanggapi kebijakan yang dampaknya langsung ke rakyat. Buat apa buat akun official kalau nggak pernah respon? Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyimak. Semoga yang akunnya diblokir segera bisa kembali tanpa nominal yang berkurang Rp1 pun. Sabar ya, sabar banget. Harus sabar-sabar kita hidup di negeri ini. Ditunggu tanggapannya ya di kolom komentar. Kalau ada ide, tema atau yang menarik untuk dibahas, tulis juga di kolom komentar. Tetap kritis, tetap waras. Saya Rizky Hasan, Merdeka!